Hai guys, akhirnya sekarang bikin podcast lagi kayak gitu. Sebenarnya kemarin beberapa waktu yang lalu udah sempat bikin podcast gitu tahun lalu kayak gitu. Tapi saya merasa bahwa platform yang digunakan untuk podcast tersebut itu kurang populer kayak gitu karena banyak orang yang memutuskan lebih banyak mendengarkan menggunakan Spotify, iTunes kayak gitu. Dan terutama saya pribadi juga saya lebih banyak mendengar pakai Spotify. Dan waktu itu saya berpikir bahwa kalau mau pakai Spotify itu kayak ribet gitu di pikiran saya. Harus ini itu pakai credit card macam-macam kayak gitu. Ternyata enggak kayak gitu. Ternyata ketika saya coba figuring out gimana caranya dan saya coba pakai Anchor ya. Coba teman-teman kalau mau bikin podcast juga bisa ke anchor.fm. Di sana kita bisa bikin podcast dan juga setelah itu bisa langsung dikonekin sama Spotify. Jadi otomatis audio atau podcast yang kita produksi itu bisa langsung masuk gitu di Spotify. Dan pas saya coba dan berhasil dan jadi girang sendiri bisa ngelihat podcast sendiri ada di Spotify karena saya pribadi sering menggunakan Spotify, hampir setiap hari menggunakan Spotify. Dan saya berharap orang-orang seperti saya seorang profesional ataupun eksekutif itu yang sibuk bisa tetap terus mengembangkan dirinya melalui podcast, melalui mendengarkan podcast, mendengarkan audio seperti ini sambil bekerja. Karena dengan mendengarkan seperti ini kita bisa sambil mengerjakan hal-hal yang lain dan menjadi produktif. Dan sebenarnya itu yang biasanya saya lakukan ketika saya bekerja, sambil bekerja, ketika mengerjakan hal-hal yang tidak terlalu membutuhkan cognitive thinking yang cukup tinggi, saya sambil mendengarkan podcast. Jadi sambil belajar, sambil meningkatkan diri, dan juga sambil produktif mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan saya. Dan ketika saya YouTube pun juga sama sih sebenarnya. Ketika saya setel YouTube, saya mendengarkan, saya belajar dari sana tentang marketing, tentang psychology, tentang pengembangan diri dan berbagai hal lainnya. Biasanya saya setel di Google Chrome dan saya pindahin screen saya ke pekerjaan saya. Ujung-ujungnya tidak ditonton juga. Dan ya saya merasa bahwa sekarang sudah lebih banyak orang menggunakan podcast dan saya ingin menyasar orang-orang seperti saya yang lebih lebih menyukai mendengarkan podcast untuk terus belajar dan terus mengembangkan diri. Dan saya sangat excited sekali karena sekarang saya sudah bisa muncul di Spotify. Oke. Nah, sekarang pada podcast saya di Spotify ini yang pertama. Nah, ini saya mau share tentang salah satu buku yang cukup mengubah hidup saya. Jadi dulu ketika saya kelas 3 SD, waktu itu ayah saya udah nggak ada karena beliau dipanggil Tuhan. Dan saat itu saya merasa nggak ada mentor karena ibu saya dari pagi sampai sore itu harus bekerja jadi perawat, sore sampai malam jadi agen asuransi kayak gitu. Dan beliau sangat sibuk sekali. Dan saya merasa bahwa saya kehilangan mentor gitu dalam hidup. Dan semenjak itu saya mulai bertanya pada diri sendiri. Lalu kalau misalnya seperti ini, siapa ya yang bisa jadi mentor saya dalam hidup? Siapa yang bisa membimbing saya ya biar saya bisa jauh lebih sukses kayak gitu. Biasanya almarhum bapak saya yang selalu memberikan masukan, ini itu kamu harus begini begitu. Tapi sekarang beliau udah nggak ada dan ibu saya harus bekerja dari pagi sampai malam seperti itu untuk menghidupi kedua anaknya. Dan akhirnya saya mulai buka-buka buku yang ada di rumah, buku-buku motivasi pengembangan diri milik ibu saya. Dan ketika membaca saya happy gitu. Oh, ternyata ada ya buku seperti ini ya yang membantu kita dalam soft skill dalam hidup, yang membantu kita bagaimana sih caranya menghadapi hidup, bagaimana sih caranya bisa sukses dalam hidup. Dan
saya mendapatkan banyak insight dari buku-buku tersebut. Saya masih ingat buku pertama yang saya baca tuh bukunya Norman Vincent Peale. Itu buku lama banget kayak gitu. Dan saya banyak banget dapat insight dari sana. Bahkan saya ketika mau berangkat sekolah pun, misalnya berangkat sekolah jam 7 udah mulai gitu ya, udah harus masuk gitu ya. Saya jam 6.45 masih baca buku motivasi di rumah kayak gitu. Karena saya happy, karena saya jadi bisa dapat pelajaran dan mendapatkan sesuatu yang bisa saya terapkan dalam hidup dalam membuat keputusan-keputusan dalam hidup. Dan dari membaca satu buku, saya memutuskan untuk ke perpustakaan sekolah saya, dan juga ada dulu di Bontang ada satu namanya perpustakaan Dharma Wanita. Jadi di sana ada perpustakaan kayak gitu, macam-macam bukunya. Saya masih ingat sekali dulu baca buku, pinjam buku tentang binatang-binatang, tentang kelelawar kayak gitu di sana. Dan sampai akhirnya saya ketika SMP waktu itu datang lagi ke sana dan mendapatkan satu buku yang sangat menarik, buku karangan Stephen R. Covey yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People. Jadi di buku ini dibahas ada 7 kebiasaan orang-orang yang paling efektif kayak gitu. Jadi ada 7 kebiasaan nih. Kalau misalnya kamu ingin jadi jauh lebih efektif, lebih produktif dalam hidup, kamu harus punya 7 kebiasaan ini. Buku ini udah kayak jadi kitab suci dulu buat saya. Setiap tidur ada di sebelah saya baca sampai ketiduran. Bangun pagi saya sambil baca. Jadi udah kayak buku panduan hidup. Buku panduan hidup, karena emang isinya sangat-sangat mind blowing kayak gitu. Dan saya banyak banget dapat insight dari sana yang saya terapkan dalam hidup saya saat itu. Dan pada podcast kali ini saya mau share tentang kebiasaan pertama. Kebiasaan pertama orang yang efektif dari buku Stephen R. Covey ini. Oke, kebiasaan pertama itu adalah be proactive. Be proactive. Jadi orang-orang yang efektif, orang-orang yang sukses, orang-orang yang produktif, itu mereka memiliki sifat proaktif. Nah, proaktif ini berbeda dengan reaktif. Kebalikannya ya, kalau reaktif itu orang menunggu sesuatu terjadi, baru dia melakukan sebuah action. Misalnya contoh, tunggu gagal dulu, tunggu rugi dulu, baru dia melakukan action. Nah, tapi orang-orang yang efektif, itu mereka tidak reaktif, mereka proaktif. Sebelum masalah muncul, dia sudah ada inisiatif, sudah ada rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, itu adalah orang-orang yang proaktif. Tanpa sifat proaktif ini, kita akan sulit banget untuk bisa jadi efektif, untuk bisa sukses dalam hidup, karena kita cenderung reaktif. Dan orang-orang reaktif seringkali juga cenderung menyalahkan sekitar, menyalahkan pihak luar, menyalahkan eksternal, sesuatu yang di luar dirinya, dan itu adalah penyakit yang membuat kita jadi susah untuk sukses dalam hidup. Nah, maka dari itu kita harus menjadi orang yang proaktif. Orang yang proaktif itu mereka memutuskan untuk bertanggung jawab dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan dalam hidup, apapun yang dia berikan dalam hidup, apapun yang terjadi dalam hidup, dia memutuskan untuk saya bertanggung jawab atas hidup saya. Saya tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain. Misalnya contoh, ketika saya belum berhasil, saya menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, dan semua hal-hal di luar dirinya. Nah, itu orang yang reaktif. Tapi orang proaktif itu berbeda kebalikannya. Dia bertanggung jawab dalam dirinya. Oke, ketika saya dapat problem, apa solusinya? Ketika sesuatu hal akan terjadi di depan, dia sudah membuat rencana, dia sudah mengantisipasi hal-hal tersebut. Jadi dia menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidup. Ketika di pekerjaan ada project misalnya belum berjalan sesuai rencana, dia tidak sibuk menyalahkan rekan kerjanya atau mungkin kliennya, tapi dia bertanggung jawab atas itu. Oke, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat situasi ini jadi jauh lebih baik. Nah, mereka adalah orang yang proaktif. Mereka orang yang mengambil tanggung jawab. Ketika dia
melakukan berbisnis, contoh misalnya. Ketika dia belum dapat hasil yang sesuai yang dia targetkan, dia tidak menyalahkan orang lain, tapi dia justru berfokus pada, oke, saya bertanggung jawab akan hal ini, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini, apa yang bisa membuat saya jadi jauh lebih baik ke depannya, solusinya seperti apa. Itulah yang dilakukan oleh orang yang proaktif. Mereka mengambil tanggung jawab. Mereka tidak sibuk untuk menyalahkan, tapi mereka mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Saya, Anda, apakah sekarang, saat ini, kita semua sudah mulai untuk mempraktekkan sikap menjadi proaktif seperti ini, atau belum? Nah, kalau misalnya belum, mulai sekarang kita harus terapkan. Bagaimana sih agar kita bisa terus menjadi orang yang proaktif? Selalu ingat bahwa kita harus terus mengambil tanggung jawab dalam hidup kita. Karena orang-orang sukses, mereka bertanggung jawab dalam hidupnya. Mereka tidak sibuk untuk menyalahkan orang lain, tapi mereka fokus untuk mengambil tanggung jawab dalam hidupnya. Oke, nah itu dia episode pertama kali ini tentang menjadi orang yang proaktif. Dan ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah review dari habit pertama dari buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Dan pada episode selanjutnya, saya ingin membahas kebiasaan yang kedua. Oke, jadi tetap stay tune di podcast saya kali ini. Jangan lupa follow ya. Kalau nggak salah di Spotify bisa follow ya, atau dikasih love kayak gitu. Jadi next ketika Anda bisa mengecek di bar di mana Anda orang-orang yang Anda follow kayak gitu, dan Anda bisa cepat untuk mengakses podcast saya ketika ada ketika ada podcast baru yang muncul. Oke, mungkin saya rasa itu. Thank you udah dengerin sampai akhir. Saya Andreas Burdes. Semoga bermanfaat.